Ada kejadian saya di tahanan, dia teriak-teriak, lalu dia datang, dia bentak-bentak saya di depan publik, di depan orang ya. Dia datang ke anak saya, minta uang kuliah, dia bilang cium dulu kaki ibu saya. Nggak ada anak lahir jahat, kenapa dia bisa menjadi sejahat itu ke saya? Aku yang mengurus bapaknya di sini. Ya itu sebenarnya udah ceritanya panjang ya. Jadi aku mau mulai dari mana saya nggak tahu. Mungkin dari terjadinya saling melapor itu soalnya ini adanya dugaan ya. Tuh, Kita sih nggak saling lapor, kita nggak pernah melapor. cucu Mereka melapor, mereka mengajukan somasi, mereka ini, dan keinginannya hanya ingin tahu harta bapaknya di mana. Padahal harta bapaknya di mana-mana dia mereka udah tahu sebenarnya kan. Jadi kalau saya sih dengan baik saya sudah jelaskan selama abahmu masih hidup itu bukan urusan kalian. Ya, jadi itu urusan opung yang akan menjaga itu, kami semua jaga gitu. lantas itu siapa menurut muncul konflik itu sehingga adanya laporan itu. Saya pikir itu bermula dari selama ini kan kita beliin rumah, diminta rumah, dibeliin rumah, dibeliin isi-isinya mobil kayak apa kayak udah di dan hidup udah di situ. Tapi itu justru jadi awal dari konflik itu karena pada begitu kira-kira 2 bulan setelah tinggal di situ di rumah itu saya dapat gugatan pengampuan dari anak-anak itu. Saya digugat dan buat aku karena ini menyangkut banyak harta ya, walaupun harta tidak bergerak ya, buat aku itu jahat ya, apa bukan jahat, jadi apa ya, sebentuk ketamakan ya. Kita makan Ya ketamakan, ada apa dan tamak dan tidak percaya. Itu kan padahal kalau ngomong baik-baik datang ke sini, aku mau lihat dong suratnya yang mana gitu. Ya, sebab yang urus itu sebenarnya bukan aku, Atika sama apapun. Saya tuh harus lebih mengawal. Jadi dan tante-tantenya itu yang membiayai hidup mereka, tantenya kok dua-duanya. Jadi apa yang nggak ada yang sulit sebenarnya. lalu itu kan kemarin kabar kan dari Sansuci Hussein ya, itu kan katanya kan ada beberapa haknya diambil oleh ibu, itu gimana tanggapan? Apa itu? Ya, kayak haknya dia, kayak warisan, kayak semacam kayak ada harta atau apalah gitu. Soalnya kan kemarin ada statement juga dari Hussein kan seperti itu ya. Ya tetapi itu kan harus dia buktikan. Saya nggak merasa ngambil hak siapa-siapa. Ya kalau dia bisa buktikan, ya aku nggak tahu tuh dari mana. Sebelum konflik ini gimana sih Ya, pembawaan? ya banyak dari statement dia kan saya juga baca ya. Itu bohong semua ya. Kita nggak pernah loh usir mereka dari sini, katanya diusir. Kabarnya seperti itu kata dia, Ya diusir. sama sekali demi Allah. Mana mungkin kita usir? Enggak. Jadi nggak ada lah itu. Nggak ada. Malah harapan kita mereka datang kemari itu yang nggak terpenuhi. Kita kepengen kan ini tetap walaupun mereka sudah punya rumah, udah kita beliin rumah, tetap dong hargain ini sebagai tempat tinggal bapaknya. Tengokin dong bapaknya yang sakit itu. Hibur lah paling nggak sekali seminggu datang nengokin, ajak jalan kek, gitu ya kan? Jadi itu yang nggak terjadi. Jadi kalau dibilang kita usir itu tidak. Kabar seperti kayak gitu bisa mengatakan. Ya, jadi saya rasa dia juga nggak. Saya tadi ngelihat itu saya sedih ya, saya sedih sekali karena
nggak ada anak lahir jahat. Sebelum cucu itu gimana sih Ya, pembawaannya? ya lingkungannya. Kenapa dia bisa menjadi sejahat itu ke saya? Aku yang mengurus bapaknya di sini. Dari mana gitu? Kok bisa jadi jahat begitu? Untuk cucunya sendiri itu timbul dengan sikap begitu setelah adanya perkara waktu persidangan itu, atau dari dulunya dia mau kayak gitu pembawaannya? Gimana? Pembawaannya cucu ibu itu setelah munculnya lagi Ya, konflik itu. bukan soal pembawaan ya. Jadi ada hal-hal yang prinsip terjadi. Misalnya, saya kan minta mereka pisah rumah. Secara diam-diam dia malah kawin sama orang lain. Dan dia nggak pernah laporkan sama kita. Artinya dia ambil nafkah itu dari dua pihak. Dari kita tetap diambil, sementara suaminya sudah ada yang katanya yang membiayai dia. Gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh yang saya nggak bisa terima gitu. Tapi benar nggak kabarnya yang katanya cucu ibu itu tidak mendapat nafkah dari ibu? Hah? Tidak mendapatkan nafkah, kabarnya seperti itu. Benar tidak itu? Oh, itu kita di stop ya. Jadi kita tuh punya bundel besar laporan keuangan yang dari A sampai Z itu ada. Jadi kita stop ketika kita dibohongi, tidak dikasih tahu sudah menikah, kita terus mengeluarkan uang. Yang mengeluarkan uang itu bukan uang dari mana, itu uang dari anak saya. Bapaknya itu meninggalkan aset besar-besar yang akhirnya buat kita itu semacam beban ya, karena kita harus bayar pajak tiap tahun. Ya, jadi jangan dikira, jangan ada yang menganggap ini gampang. Jadi kalau dibilang kita mengambil harta dia yang mana? Yang mereka persoalkan itu masih hartanya Iqbal. Iqbal. Iya, mereka kan cucu saya. Iya. Kalau abahnya sudah nggak ada, baru itu nanti dia persoalkan. Itu yang menurut saya ya sangat bodoh ya. Sampai dibawa ke Mabes gitu. Dan menurut aku juga Mabes ini kenapa hal seperti itu diterima gitu. Kan harusnya juga mereka kritis dong lihat persoalan. Minta dulu dong buktinya. Harus ada bukti awal dari dia untuk melaporkan. Tapi kabarnya katanya tidak ada hubungan komunikasi baik dengan ibu. Ya memang begitu. Masa saya yang harus kejar-kejar? Bapaknya ada di sini, bukan sayanya. Saya nggak penting. Bapaknya ada di sini, tengokin. Nggak pernah ditengokin. Sejak kapan itu? Ya sejak mereka dibeliin rumah. Sejak dari rumah itu udah tidak menengokkan itu. Ya. Yang beli rumah itu Atika loh. Terus bagaimana tanggapan ibu soal perkara ini kan soal rumah tangga ya, soal keluarga ya. Agar menciut ke ranah hukum. Ya sekarang mereka bawa ke hukum ya kita hadapi, mau bilang apa? Saya rasa enggak, yang kan ini udah yang kedua kali. Kemarin penelantaran, sekarang penggelapan. Kita menggelapkan apa? Yang dia persoalkan, mereka persoalkan katanya tidak dilaporkan ke apa harta gitu, saya nggak tahu ya. Orang balik nama aja belum balik nama. Biaya untuk balik nama tuh mahal nggak sih? Mahal kan? Jadi jangan langsung dilihat sebagai kejahatan dong. Kita ini jadi kriminal dibuat. Melakukan itu panggilannya pidana loh. Seandainya pun aku belum mendaftarkan itu ke sana,
itu bukan pidana. Jadi polisi juga harus hati-hati. Kami nggak bisa laporkan ke sana ya orang belum balik nama. Kalau mereka mau tahu, eh, walaupun itu sangat mengganggu ya, saya rasa nggak ada anak orang lain kayak begitu. Harta bapaknya pengen tahu apa sih harta bapak gue gitu. Berapa semasa itu ya? Ya gitu. Walaupun saya nggak melihat itu nggak wajar gitu. Ya tetapi kalau memang itu betul yang kepengen ingin mereka lakukan, berbaik-baiklah sama tantenya yang dua itu. Iya. Dia kok yang membuat pembukuan, membuat pelaporan, membuat semuanya. Itu bukan kerja sedikit loh. Kita harus punya sekretaris khusus untuk itu. Tapi sangat sayang sih akhirnya cucunya mengambil sakit seperti itu. Ya itu udah pilihan dia. Mau bilang apa Menurut saya? ibu sendiri bagaimana dengan adanya konflik ini akhirnya berlangsung sangat disayangkan sih sikapnya cucu itu. Ya mau saya apain? Masa saya mau bunuh cucu saya? Ya diterima aja gitu, didoakan supaya dia nggak diminta pun saya doakan. Saya baca itu berita, saya doakan, saya minta Allah membuka Segitu sayangnya pikirannya ke ya. ibu. Kapan terakhir kamu berkomunikasi dengan ibu? Nggak tahu, saya lupa. Udah tahunan kan? Bulan apa tahunan? Udah tahunan, Udah ya. tahunan. Ketika dia sudah punya bapak itu. Tapi kami belum tahu. Terus untuk langkah ibu ke depannya seperti apa setelah adanya dia udah lapor kayak gitu? Bagaimana? Langkah ibu selanjutnya seperti apa setelah adanya laporan di Barreskrim itu? Apakah mau lapor baik lagi atau bagaimana? Eh, kita lihat aja lah. Saya sih nggak, apalagi pada cucu saya ya. Kalau mungkin, kalau mungkin ya, barangkali yang saya gugat balik tuh lebih baik karena anak tuh nggak ada yang lahir jahat. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi lah. Didoakan saja supaya berjalan lancar, pada mau introspeksi diri, ya, semua pihak introspeksi diri. Ada nggak upaya untuk duduk bareng diomongin baik-baik satu keluargaan? Lah ini rumah ada kok, datanglah ke sini, kan yang mau mulai persoalan dia. Masa saya yang harus langkut? Dia mau mulai persoalan, kalau dia menyesal, dia datang ke sini. Sebab saya juga bukan fungsi saya sebagai nenek ini tidak hanya menyayangi saja. Saya sayang, pasti sayang. Tapi saya juga punya kewajiban mendidik dia untuk tidak mengulang hal yang sama. Jadi kalau dia tahu dia salah, dia datang ke sini, minta maaf. Juga menambahkan lagi juga terkait benar tidak dengan adanya isu yang dia tidak mendapat nafkah dari pendidikan. Benar nggak itu isu yang beredar di luar sana? Itu saya nggak tahu. Waktu itu saya di tahanan. Tetapi itu pasti juga karena ada kejadian saya di tahanan, dia teriak-teriak. Lalu dia datang, dia bentak-bentak saya di depan publik, di depan orang ya. Kalau nggak salah itu. Lalu dia datang ke anak saya, minta uang kuliah, dia bilang cium dulu kaki ibu saya. Baru kamu datang ke sini. Nah, apa lanjutannya saya nggak tahu. Mungkin harapan ibu ke depan seperti apa setelah adanya kayak gini, konflik kayak gini? Wah, nggak tahu ah. Apakah terus akan dijalankan terus pas hukumnya atau bagaimana? Ya kalau hukum kan udah terlanjur masuk. Kemarin anak saya sudah diperiksa yang Tetap harus patung. berjalan hukumnya ya. Ya, nanti tanggal 24 kalau nggak salah Atika. Habis itu Atika mau berangkat umroh. Jadi saya mungkin Januari ya dipanggil. Yang dilaporkan kan saya. Ya mudah-mudahannya nggak ada apa-apa karena saya nggak merasa saya ada yang salah di sini. Artinya dari pihak kita ya.
Itu semua fitnah lah, nggak pernah kita usir, nggak pernah. Nggak mungkin aja, itu nggak mungkin aja terjadi di rumah tangga saya. Terus lalu nanti kan pasien lagi nanti akan dipanggil ya. Mungkin persiapan seperti apa nanti ke depan? Aku nggak perlu persiapan ya, cerita aja padanya. Masa mau perang, emang mau perang sama polisi? Kalau sendiri ya. Paling ditanyain ya saya ceritakan apa adanya. Berarti masih ada ruang ya untuk mau bicara baik-baik, berdamai gitu. Kalau dari cerita ibu. Itu gak usah ditanya terus dong. Siapa yang nggak mau berdamai dalam hidupnya? Semua orang ingin hidup damai. Tapi ya kira-kira dong. Kira-kira dong. Saya ini udah 76 tahun. Hebat banget dia melaporkan saya. Udah berapa hari ini saya setiap sholat tuh nangis. Kejahatan apa yang saya lakukan? Saya nggak melakukan kejahatan. Kan sayang gitu mereka semua itu. Dia yang saya tahu saya sayang. Nah ya, Mungkin terakhir pesan ya untuk jika dia menonton itu apa yang ibu pengen sampaikan? ya kepada para netizen ya, jangan cepat membuat kesimpulan pada satu persoalan yang belum terungkap betul gitu. Sabar gitu. Dan jangan, kita nggak boleh menghakimi tanpa kita tahu persis apa persoalannya. Untuk tipsnya sendiri kan kita mesti sampaikan. Nanti kan kita akan nonton ya Pak. Kenapa yang ingin ibu sampaikan? Kepadamu, terima kasih banyak sudah mewawancarai saya, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menolong mencairkan suasana. Amin. Ya.